Digital, digitally yours. Hai profesional IT, jumpa lagi dengan saya Tarolai. Nah, bongkar untuk dari sisi arsitekturnya itu agak cukup mendasar karena biasanya dalam secara tradisional komponen security dan komponen network itu menjadi satu karena kita mengamankan dari kacamata network. Jadi kita membuat segmen-segmen VLAN menggunakan segmen-segmen network yang terpisah dan sebagainya. Jadi kita membagi wilayah zona-zona berdasarkan dari sisi network. Nah, dengan perubahan arsitektur ini kita akan mensapihkan komponen security-nya dari komponen network. Jadi betul-betul ini akan menjadi satu komponen sendiri, ini akan menjadi satu komponen tersendiri. Jadi di mana network itu akan kita bagi, tidak bisa lagi digunakan untuk mengamankan security. Karena secara perimeter kalau dulu kita mengamankannya itu berdasarkan dari sisi perangkat, komputernya itu ada di segmen berapa, lalu dia boleh apa saja, dan dengan adanya nggak adanya inside dan outside lagi, kita akan bingung. User pada saat di kantor kita set sebagai bolehnya itu di IP ini, tetapi pada saat dia luar kantor IP-nya juga sudah berubah. Pengamanan policy dari sisi security yang bergantung dari sisi network menjadi bubar. Jadi kita perlu arsitektur yang baru. Jadi kita membagi komponen-komponen itu berdasarkan zona network masih, tetapi dari sisi security-nya kita membagi dari sisi user-nya. Ada user atau lalu ada satu komponen lagi adalah dari sisi applications-nya. Jadi si user jadi pembagian dari sisi pengamanannya itu kita akan melihat bahwa si perangkatnya, jadi si user menggunakan perangkat apa. Jadi pada saat dia menggunakan perangkat laptop, dia menggunakan perangkat mobile, itu punya policy-policy tersendiri, dan dari perangkat-perangkat network ini kita membuat policy-policy keamanan tersendiri. Lalu juga ada dari sisi applications-nya, yang boleh mengakses aplikasi itu user-user siapa saja dan sebagainya. Jadi pembongkaran dari perubahan dari sisi network arsitektur itu akan membuat kita membagi step-stepnya seperti itu. Jadi kita membangun elemen-elemen hal yang seperti itu, dan komponen-komponen ini akan membuat Zero Trust ini sebetulnya mengubah mindset bahwa yang tadinya harus menggunakan yang everything kita put di dalam insight menjadi suatu trusted, menjadi sekarang udah nggak ada lagi. Everything udah harus di authenticate, everything harus lagi di verify, everything juga harus dicek semuanya. Jadi tidak ada lagi trusted resources juga. Jadi semuanya harus di verify. Dan juga tidak ada lagi ad hoc user control. Jadi tidak ada lagi yang disebut, oh kalau di segmennya direktur itu di bypass dan sebagainya. Nah sekarang direkturnya juga mobile, mau kita bypass seperti apa. Jadi tidak ada lagi pengamanan yang secara ad hoc. Jadi semuanya harus shifting dari trusted internal network menjadi never trust, always verify. Lalu yang adanya trusted resources diubah menjadi everything harus di securing per resourcesnya sendiri. Ad hoc access control itu juga hilang menjadi semuanya di limited, termasuk juga device-device harus di verify. Nah itu komponen-komponen yang harus kita bongkar di dalam seperti itu. Dan kalau kita menggunakan
contoh yang paling utama itu adalah kalau kita menggunakan virtual machine. Dalam satu physical server itu terdapat puluhan atau mungkin juga ratusan dari logical server. Dan kalau kita menggunakan firewall yang secara fisik, firewall ataupun perangkat security itu kan semuanya di luar. Padahal di dalam satu physical server ini, di dalamnya itu ada bermacam-macam virtual machine. Dan virtual machine-nya itu kan bisa jadi ngobrol antar virtual machine, dan traffic network-nya itu tidak pernah keluar secara fisik dari si perangkat server itu sendiri. Padahal perangkat pengamanannya itu ada di sisi luar. Oleh sebab itu kita perlu membongkar, jadi trafficnya itu perangkat-perangkat pengamanannya itu pun juga harus kita boyong juga masuk ke dalam perangkat salah satu menjadi virtual node-nya sendiri di dalam. Jadi menjaga juga komunikasi antar virtual mesinnya itu. T-Talk Digital Yours.